Sebanyak kurang lebih 100.000 pemukim Israel terpaksa angkat kaki lantaran daerah Shlomi dan Kiryat Shmona menjadi lokasi terdampak gempuran Hizbullah yang paling parah. Dikutip dari Tribun News pada 9 April, kabar itu melansir laporan media Iran, IRNA, beberapa waktu lalu. Diketahui jumlah kerugian akibat konflik Israel-Hizbullah sangat buruk di bidang ekonomi, sosial, pariwisata, dan pertanian. Dua permukiman Israel bernama Shlomi dan Kiryat Shmona di daerah Isba al-Jalil di wilayah Palestina yang diduduki menjadi permukiman yang terdampak paling parah. Kepala Dewan Permukiman Metula Davot Azoulay buka suara. Ia mengatakan ada sekira 100.000 pemukim Israel yang kini terpaksa tinggal di luar permukiman karena serangan Hizbullah tersebut. Sehingga IRNA mengatakan bahwa permukiman Israel itu menjadi kota hantu. Iran memamerkan 9 jenis rudal berkecepatan super alias tinggi yang siap menghanguskan Israel. Apakah menjadi satu upaya gertakan dari Iran kepada pasukan Benyamin Netanyahu? Dikutip dari Tribun News pada 9 April, kabar itu melansir laporan dari media Al-Mayadin pada 8 April 2024. Tertulis bahwa 9 jenis rudal itu punya kecepatan antara 6.125 km per jam hingga 17.151 km per jam yang mampu mengenai Israel secara langsung. Adapun 9 jenis rudal itu diantaranya rudal Sejil yang mampu menyerang target pada jarak 2.000 hingga 2.500 km, Khaybar, Emad, Shahab 3 yang masing-masing memiliki kemampuan melesat di kecepatan 2.000 km, Gadar dengan jangkauan 1.950 km, rudal PEV yang mampu menembus jarak 1.650 km, Khaybar Shekan punya kecepatan super berkisar 1.450 km, serta rudal Fatah 2 dan Haji Qasem masing-masing mampu menjangkau target pada jarak 1.400 km. Sebatas informasi, rudal-rudal super itu dipamerkan pemerintah Iran di tengah panasnya sentimen permusuhan antara Teheran dan Tel Aviv, di mana Teheran juga telah bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap pasukan Benyamin Netanyahu. Buntut Komandan Elit Radwan Hizbullah tewas, Univeil akui cemas, di mana Hizbullah Israel justru berada di ambang perang terbuka. Dikutip dari Tribun News pada 9 April, kabar itu mengutip pernyataan bersama yang melansir dari sumber utama pada Senin 8 April 2024. Pernyataan bersama itu dilontarkan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Johanna Roneka, dan Komandan Misi Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon, Aroldo Lazaro. Mereka menyatakan bahwa siklus saling balas serangan harus dihentikan antara pihak Hizbullah dan Israel. Pernyataan itu menyusul insiden tewasnya seorang komandan lapangan pasukan elit Radwan Hizbullah pada Senin 8 April pagi. Selain karena melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, eskalasi Hizbullah Israel kini dilaporkan berada di ambang perang terbuka. Hamas menyebut bahwa Israel telah gagal menanggapi tuntutannya dan disebut masih bersikap keras kepala. Namun walaupun begitu, Hamas menyatakan akan tetap meninjau proposal itu dengan hati-hati. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 April, kabar itu disampaikan oleh Hamas dalam sebuah pernyataan pada Selasa 9 April 2024. Pernyataan itu menyatakan bahwa meskipun Hamas ingin mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri agresi, namun
sikap Israel tetap keras kepala dan gagal menanggapi tuntutan apapun yang dibuat oleh rakyat dan perlawanan Palestina. Demikian pula Hamas menyatakan bahwa meskipun Israel bersikap keras kepala, Hamas akan tetap secara hati-hati meninjau proposal tersebut dengan penuh tanggung jawab nasional dan akan memberitahu para mediator mengenai tanggapannya setelah proses itu selesai. Sebatas informasi, Channel 12 Israel melaporkan pada Senin 8 April bahwa delegasi Israel ke Kairo yang dipimpin oleh Kepala Mossad David Barnea sedang menuju kembali ke wilayah pendudukan. Markas Brigade Nahal Israel dilaporkan telah hancur lebur buntut bombardemen mortir kaliber berat dari perlawanan Palestina. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 April, bombardemen itu disebut sebagai bagian dari konfrontasi berkelanjutan. Pelaku bombardemen adalah Brigade Al-Qassam. Selain itu, Al-Qassam juga menerbitkan video yang menampilkan penghancuran tank Merkava 4 Israel. Dalam video terlihat kendaraan militer milik Zionis tersebut meledak. Sementara itu, sayap militer Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds juga tak mau kalah. Pihaknya mengklaim telah menargetkan sekumpulan tentara Israel di pangkalan militer Raim dengan serangan rudal. Walaupun begitu, Israel belum memberikan tanggapan apakah serangan itu menimbulkan kerugian signifikan atau tidak. Hizbullah menyergap pasukan Israel di timur situs Hanita pada Senin 8 April 2024. Dilaporkan bahwa artileri Hizbullah sukses tembus dada tentara Israel hingga berujung tewas. Dikutip dari Al-Mayadin pada 9 April, serangan itu sebagai bagian dari dukungannya terhadap rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza. Terbaru, Hizbullah menyerang IDF yang tengah mempersiapkan senjata. Perlawanan mengumumkan bahwa mujahidinnya telah menargetkan kelompok musuh yang menyiapkan penyergapan. Hizbullah mengklaim bahwa tentara Israel terluka hingga ada yang terbunuh akibat serangan tersebut. Selain itu, Hizbullah juga meluncurkan serangan udara di lokasi Angkatan Laut Ras Nakora dan tepat mengenai sasaran. Sejumlah situs juga turut menjadi target serangan dengan rudal Burkan, mulai dari Hadab Yarin, Ruwaisat Al-Alam, dan Barak Zabdin. Ibasnya sirene dibunyikan di pemukiman utara Dishon, Yiftah, Al-Malikiyah, dan Ramot Naftali. Sirene dibunyikan setelah sebuah drone Hizbullah diduga menembus daerah-daerah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.